Yaitu yang hitung subsidi dinikmati produsen. Gimana, Mai? Yang selanjutnya, tadi kamu jelasin baru dinikmati konsumen kan? Udah sampai yang pemerintah tadi, yang apa subsidi yang dikeluarkan pemerintah udah jelaskan juga. Oke, berarti lanjut lagi yang 2. Lanjut kalian dulu. Mungkin latihan 2-nya kalau ada yang selain kami sama Fajar yang mau jelasin bisa sih. Yang latihan dulu. Oh, udah dipoto ya? Belum. Kamu udah kamu kirim bu di grup? Belum. Belum. Siapa yang mau jelasin? Oke. Jadi di latihan 2 ini kan ada sebuah percetakan memproduksi buku dengan biaya rata-rata per buku 20.000, dijual dengan harga rata-rata 30.000 per buku. Biaya awal untuk mesin-mesin dan persiapan lokasi 50 juta. Oke. Di sini kan disuruh buat fungsi TC dan TR sama. Maka di sini kan diketahuinya itu untuk fixed cost-nya. Fixed cost itu kalau dibahasakan tuh kayak modal awal, jadi itu 50 juta itu. 50 juta kan udah mencakup untuk biaya mesin sampai persiapan lokasi. Lalu itu ada harga rata-rata per buku. Jadi memproduksi berarti kan di sini kata kuncinya memproduksi buku dengan biaya rata-rata per buku 20.000. Maka itu bisa dimasukkan dalam variable cost. Jadi variable cost itu biaya yang dikeluarkan terus-menerus secara tetap. Misalnya kalau diibaratkan kayak kemarin yang jual itu, jual-jualan kan tiap hari butuh, misalnya untuk belanja tepung, belanja bahan-bahannya itu kan setiap belanja itu tetap, karena kan resepnya sama kayak buku ini. Jadi untuk produksi rata-ratanya 20.000 per unitnya ya. Jadi untuk dimasukkan ke rumus TC, TC itu sama dengan itu FC plus VC kali Q. Jadi belum tak foto ya, tak fotonya dulu aja deh biar jelas. Nah, udah masuk apa? Fotonya udah masuk, guys. Udah. Nah, jadi di sini tuh kan TC tadi kan karena rumus TC itu FC ditambah VC kali QG itu quantity itu banyaknya. Jadi terus untuk TR sendiri itu rumusnya itu di harga rata-rata di 30.000 tadi dikali Q. Maksudnya apa ya kalau di sini tuh, aduh. Jadi untuk masuk ke BEP ya, jadi hitungan titik kembali modal break even point-nya. Di sini kan kita masukkan kan, jadi TC, jadi BEP itu TC sama dengan TR, jadi tinggal dimasukkan aja tuh untuk persamaannya itu, jadi 50 juta ditambah 20.000 kali Q, jadi 20.000 Q,
sama dengan 30.000 ki. 50 juta sama dengan 30.000 ki dikurangi 20.000 ki. Jadinya 50 juta sama dengan 10.000 ki. Hasilnya ki-nya itu BEP-nya itu 5.000 unit. Mungkin bisa dilanjut Mbak Mai. Di sini aku ada perbedaan sih sama Fajar. Oh ya. Kamu itu kan sampai Q sama dengan 5.000 unit. Mm-mm. Habis itu aku lakukan substitusi ke TR sama dengan 30.000 Q. Jadi hasilnya tuh 150 juta. Terus oh ya, untuk jadi aku kurang di substitusinya belum tak masuk. Jadi untuk baru ketemu ki-nya doang. Jadi untuk unitnya. Iya, Oke, oke. bisa dimasukin ke TC atau GTR, hasilnya sama aja. Lanjut nomor 3, soalnya tuh jika terjual 10.000 buku berapa labanya? Berarti 10.000 itu sebagai Q. Rumusnya laba sama dengan TR dikurang TC. Masukin aja TR-nya 30.000 Q, habis itu TC-nya 50 juta ditambah 20.000 Q. Kalau ada yang Q-nya tuh diganti sama 10.000, jadinya 30.000 dikali 10.000 dikurang 50 juta ditambah 20.000 dikali 10.000. 30.000 dikali 10.000 jadinya 300 juta dikurang 250 juta. 300 juta dikurang 250 juta jadinya hasilnya 50 juta. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Sepuluh ribunya dari mana, Mai? Di soal kan Oh, di soal. 10.000. Yang dua ya, Cak. Gimana tadi ada yang tanya? Soalnya yang latihan 2 ya, Cak. Iya betul. Nah, ini dari yang disarankan muncul kan? Belum, punyamu Oh, masih. belum. Oh, Bisa latihan apa tuh? Belum. Wah, bilang. Nggak, no. Nonton. Sike-sike tak cari. Muncul? Udah muncul. Oke. Mungkin lanjut aja ke nomor 4. Jika target laba 100 juta, berapa buku yang harus terjual? Rumusnya tuh TR sama dengan TC ditambah laba. Masukin aja TR-nya 30.000 Q sama dengan TC-nya 50 juta ditambah 20 Q ditambah labanya 100 juta. Jadinya 30.000 Q dikurang 20.000 Q sama dengan 50 juta ditambah 100 juta. 10.000 Q sama dengan 150 juta, Q sama dengan 15.000. Udah, apakah ada pertanyaan? Totalmu 15.000 kan, Mang? Iya. Tapi nek di logika gak lucu ya, nek di apa? Nek direlasiin sama yang nomor 3 itu, nek nomor 3 ya 10.000 buku itu labanya 50 juta. Nek misalnya nah, yang nomor 4 itu nek nggak pakai logika itu kudunya biar untung harus juta berarti 20.000 buku ya 2 kali lipatnya. Tapi nek pakai rumus ketemu 15.000. Iya sih.
Mungkin lanjut nomor 5, kamu Fajar. Lanjut. Aku juga nek nomor 5 ini agak abu-abu nek. Apa? Jika satu bulan aku menjual di titik buku berapa bulan? Sama aja sih sebenarnya. Mungkin nanti Ibu Atun bisa bantu. Kalau jawaban aku tuh, jika ingin tercapai, misalnya tuh, jika ingin tercapai dalam 3 bulan, maka kan 100 juta sama dengan 15.000 dikali buku. Jadinya 15.000 dibagi 3. 3 itu sebagai bulan sama dengan 5.000 buku. Jadinya kita tuh harus jual setiap bulannya 5.000 per buku. 5.000 buku per bulan gitu. Tapi nggak tahu sih itu benar apa enggaknya. Nah, karena aku pakai awang-awangnya itu, jadi ambilnya setahun. Jadi misalnya kalau mau setahun ya berarti 5.000 buku tadi dibagi sama 12, jadi per bulannya harus menjual 1.250 buku. Kalau aku pakai permisalan untuk target berapa bulan targetnya kan, jadi untuk 12 bulan ya, maka untuk yang 100 juta tadi 5.000 dibagi 12 tadi. Iya kayaknya tuh tergantung Jadi targetnya sih. Mau ya berapa tergantung untuk per bulannya mampu menjual berapa bulan bukunya, baru bisa beda-beda. diestimasikan untuk jadi nanti masuknya kayak substitusi nanti. Jadi tergantung dari soal yang dititik itu mau diisi berapa gitu. Iya. Jadi kayak fleksibel aja, jadi bisa teman-teman kayak eksperimen, misalnya 1 bulan mampu menjual bisa 5.000 buku, bisa 4.000 buku atau 1.000 buku, jadi nanti bisa ketemu untuk berapa estimasi target bulannya itu untuk mencapai 100 juta. Di dalam Gmail ini Ibu Atunnya nggak ada. Jadinya kita nggak bisa nanya yang benar yang mana. Iya kok. Ibunya lagi mati lampu. Oh alah. Tadi tuh soalnya terakhir tak lihat di moodnya itu ada ya, Bu Sri itu. Cara menghitung nomor 5 gimana, Mai? Rumusnya. Aku fotoin aja ya, tapi punya aku nggak tahu benar apa enggaknya. Iya. Kata Ibu kalau udah jelas habis itu masuk ke materi baru yang program linier. Program sih itu, Ya yang soal itu. yang soal yang itu ya, pabrik itu. Nah, itu enggak ya? Halo? Muncul. Muncul.
tak jelasin dulu nggak Ma itu materinya? Oh, materi dulu tuh. Ya, dijelasin dulu ya untuk pengantarnya biar tahu apa arah jalan. Konsep dasar problema dalam dunia usaha dan ekonomi biasanya terpusat pada masalah alokasi sumber-sumber daya yang terbatas seperti uang, sumber daya manusia, bahan baku, kapasitas mesin, waktu, dan lain-lainnya. Permasalahan pokoknya adalah bagaimana mengalokasikan keterbatasan sumber daya untuk mengoptimalkan tujuan. Lanjut. Programasi linier adalah sebuah metode atau teknik matematika yang sangat membantu mempermudah penyelesaian masalah tersebut. Dalam programasi linier, suatu permasalahan harus dapat dirumuskan dalam fungsi tujuan dan fungsi kendala. Maksimasi dan minimasi. Optimalisasi tujuan ada dua macam, yaitu maksimasi dan minimasi. Maksimasi, tujuan dimaksimumkan, misalnya jumlah produksi, penerimaan, atau laba. Kendalanya adalah keterbatasan bahan baku. Minimasi, yaitu tujuan diminimumkan, misalnya biaya. Kendalanya adalah standar kualitas dan kuantitas. Lanjut. Tujuan plus kendala, habis itu optimal. Jadi kalau di sini tuh modelnya itu kan jadi perusahaan kan ada tujuan-tujuan itu sama jangan kayak target. Target kan pasti ada kendala, misalnya perusahaan itu ingin ada target untuk mencapai targetnya pasti ada kendala, misalnya untuk bahan baku atau bahan-bahan untuk penunjang produksinya. Jadi jika itu digabungkan maka akan jadi optimal. Jadi kan untuk perusahaan pasti ada sekanannya untuk memaksimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan mereka. Langkah-langkah penyelesaian. 1. Buat tabel permasalahan. 2. Tentukan fungsi tujuan dan fungsi kendala. 3. Penyelesaian dengan beberapa cara. Untuk menyelesaikan kasus di atas, ada 3 metode, yaitu metode grafik, dengan cara menggambarkan fungsi-fungsi kendala maupun tujuan pada sistem salib sumbu, kemudian menentukan titik penyelesaian optimal. Metode aljabar dilakukan melalui penyelidikan optimalitas secara bertahap sampai diperoleh penyelesaian yang optimal. Yang ketiga, metode simplex dikerjakan secara sistematik dengan konsep dasar matriks. Contoh kasus maksimasi. Kamu aja jar baca. Oke, contoh kasus maksimasi. Jadi ada CV bernama CV Sanjagala memproduksi 2 jenis cindramata, yaitu patung boneka dinamakan variabelnya PP dan patung gajah dengan variabel PG. Bahan baku yang digunakan adalah kayu dan cat. Untuk memproduksi 1 unit PP diperlukan 4 potong kayu dan 3 kaleng cat. Sedangkan untuk memproduksi 1 unit PG diperlukan 2 potong kayu dan 4 kaleng cat. Jumlah bahan baku yang dimiliki perusahaan terbatas, yaitu 100 potong kayu dan 120 kaleng cat. Apabila PP berharga Rp5.000 dan PG berharga Rp6.000, berapa PP dan berapa PG yang harus diproduksi agar perusahaan memperoleh penerimaan maksimum? Jadi di sini kita membuat tabel masalahnya dulu. Jadi tabel sebelah kiri itu bahan baku, yang baris atas itu ada PP dan PG itu 2 cindramata tadi. Terus untuk yang paling kanan itu 100 dan 120 adalah jumlah bahan. Jadi kayunya itu ada 100, sisanya ada 100 dan catnya 120 kaleng. Untuk yang bawah itu kita menempatkan harganya, jadi harga per cindramatanya. Untuk yang di tengah yang ditulis merah itu adalah banyaknya bahan yang dibutuhkan. Jadi untuk memproduksi PP itu membutuhkan 4 kayu, cat itu 3 kayu, catnya 3, untuk PP itu 3 cat, 3 kaleng cat. Untuk PG-nya itu kita membutuhkan 2 kayu dan 4 kaleng cat. Jadi kita dirumuskan dulu nih ke masalahnya. Jadi fungsi tujuannya itu adalah TR max.
TR Max itu jadi harga harga Cendramata yang pertama dan harga Cendramata kedua. Jadi 5.000 B dan plus 6.000 G. Terus kita membuat fungsi kendalanya. Jadi kayu itu jika dimasukkan ke persamaannya itu jadi 4B, kita ambil di sini kan. Jadi 4B dan 2G. Jadi 4 dan 2. 4B dan 2G sama kurang dari sama dengan 100. Untuk catnya itu tadi kayak kita maca kayak yang atas tadi kan PB ditarik. Jadi PB dan PG itu kan dia itu mengandung 3 dan 4. Jadinya dimasukkan aja 3B plus 4G kurang dari sama dengan 120. Terus kita gambar nih metode grafisnya. Jadi kayak membuat koordinatnya ya. Jadi kalau berdasarkan persamaan tadi dan jadi kayunya itu 4PB plus 2PG sama dengan 100 dan Z-nya sama 3PB plus 4PG sama dengan 120. Nah, ini pasti bertanya-tanya kok ketemu 50, 25, 30, dan 40 itu asalnya tuh kalau pemahamanku itu jadi untuk mencari sumbu Y-nya maka untuk yang 4 PB-nya itu kita jadikan 0. Jadi 100 dibagi 2, 50 Y-nya. Untuk yang sumbu X-nya, jadi kita tutup ini 2 PG ini kita tutup jadi jadikan 0, jadi 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, untuk Z-nya 3PB plus 4PG sama dengan 120. Untuk mencari sumbu Y-nya sama yang tadi ditutup 120 bagi 4, 30. Lalu untuk X-nya itu 120 bagi 3, 40. Jadi udah ketemu kan, jadi tinggal digambar. 50 sama 25, 30 sama 40. Jadi terus mau ke titik kritisnya, kita titik potongnya. Kita pakai persamaan tadi 4PB plus 2PG sama dengan 100, 3PB plus 4PG sama dengan 120. Nah, ini pasti pertanyaannya kok sebelahnya ini ada, kenapa? Jadi kita kalau di matematika itu untuk eliminasi itu untuk menghilangkan salah satu. Jadi misalnya untuk cari PB-nya misal. Jadi kita kayak supaya kan di sini untuk menyamakan. Jadi kalau pengen nyamain misalnya kalau di contoh itu 4PG, maka yang di atas itu dikali 2. Jadi 4 dikali 2, 2 kali 2. Jadinya 8PB plus 4PG sama dengan 100 kali 2, 200. Kalau yang bawah itu dikali 1, jadi nggak berubah. 3PB plus 4PG sama dengan 120. Jadi untuk 5PB sama dengan 80, PB-nya ketemu 16. Kalau PG itu ketemu 18 itu dari kita masukkan ke persamaan. Misalnya untuk hasil persamaannya tadi. Mengambil salah satu dalam eliminasi tadi dimasukkan. Jadi PB-nya tinggal masukin aja. Ketemu 18. Lalu menyelidiki visible area. Visible area itu kayak kita tuh menyelidiki mana yang lebih tinggi itu kan. Misalnya kalau ini menggunakan percobaan menggunakan koordinat 0, koordinat 0, 30, maka TR-nya itu 5.000 kali 0 ditambah 6.000 kali 30 sesuai koordinat tadi. Sama dengan 180.000. Untuk titik yang kedua itu kita menggunakan 16 dan 18. Itu 16, 18 itu berdasarkan tadi yang atas nih, PB-nya kan udah ketemu, PB-nya 6, terus PG-nya 18, maka 5.000 kali 16 ditambah 6.000 kali 18. 16 ya betul. 6.000 kali 18 sama dengan 188.000. Sedangkan yang ketiga itu titik yang 25.0, yaitu 0, jadinya TR-nya 5.000 kali 25 ditambah 6.000 kali 0, hasilnya 125.000. Kesimpulannya, dari hasil penyelidikan pada titik visible, jadi visible yang titik ada penyelidikan 3 titik, area tersebut yang memberikan hasil terbesar adalah 16, 18. Jadi kan tadi kan kita menekan titik 16 dan 18 itu hasilnya 188.000, lebih tinggi daripada yang pakai yang 30 sama 25 sama 0. Jadi perusahaan akan memperoleh penerimaan maksimum yaitu sebesar 188.000 jika memproduksi patung boneka B sebanyak 16 dan patung gajah G sebanyak 18.
dari yang contoh tadi, apakah teman-teman ada yang bingung atau yang ingin bertanya? 18-nya dari mana, Jar? 18 tadi ini. Nah, ini kan kalau udah ketemu PB-nya kan tinggal kamu masukin substitusinya dulu. Jadi misalnya ambil aja persamaannya itu untuk yang 4 PB misalnya kan. 4 PB, jadi PB-nya itu dimasukin aja 16 ditambah 2 PG. Jadi untuk nyari PG-nya itu jadi kayak nyari substitusi biasanya gitu loh. Jadi Oh, dengan mengambil salah satu persamaan, tinggal masukin PB-nya tadi. iya. Oke. Oke. Dapat 5 PB tadi dari mana? 5 PB itu kan 120 dibagi. Ini loh kan empatnya kan udah dihabisin toh. Jadinya kan 120 itu dibagi 3 PB. Wait a minute. Oh, 5 PB itu kan 8 kurangi 3, bro. Oh iya 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 iya. Kan dieliminasi dikurangin toh. Jadi kan 4 PG-nya kan hilang. Terus 8 kurangi 3, 5 PB. Nah, dari 8 PB dikurang 3 PB itu jadi 5 PB ya. Betul. PB full gas. Untuk titik 0,30 sama titik 25,0 itu dapatnya dari mana, Jar? Nah, itu dia nih. Pertanyaan yang paling mencengangkan. Jadi 30 ini kan di grafik kan ada 30. Tadi kan pakai 0,30 jadi sumbu Y sama 25. Jadi pakai sumbu yang paling rendah. Jadi untuk Y kan yang paling rendah 30. Untuk yang X-nya yang paling rendah 25. Jadi di visible ini tuh kita menggunakan titik yang pertama itu titik terendah untuk sumbu Y, yang kedua itu titik terendah untuk sumbu X. Terus dimasukkan ke persamaan. Nah, persamaan ini TR nih, bagi yang bertanya ya tadi, yang di awal. Di awal itu TR max tadi. TR max kan 5000 P plus 6000 G. Dimasukkan aja. Jadi 30-nya titik terendahnya. Jadi kalau titik 16, 18 itu ibaratnya kayak tengah-tengahnya itu, nah ini titik potong tadi itu. Titik potong dari apa grafisnya tadi. Jadi 30-nya itu yang paling rendah, 25 juga paling rendah. Nah, 16, 18 itu, nah, kenapa bisa dikatakan tengah-tengah ya? Karena kan dari titik potongnya tadi, titik potong dari sumbunya tadi itu ketemunya 16 dan 18. Gitu. Pripun? Masih belum jelas? Halo? Halo? Udah, Mas, udah, Mas. Oke. Nah, yang lain bagaimana? Apakah dari proses dari maksimasi tadi, apakah ada yang masih bingung nih untuk yang dari contoh soal tadi? Dari proses step-stepnya, dari yang membuat tabelnya dulu, merumuskan masalah, membuat grafisnya, terus menguji titik kritis dari titik potong dan visible area. Apakah ada yang bingung? Biar buang-buang waktu diulang aja Mas Fajar. Bagaimana? Biar membuang-buang waktu atau yang lain lagi mencatat atau gimana. Sambil diulang aja. Oh, oke. Kan Kalau mau. kalau yang ini kan memang udah ada dari PPWT-nya. Terus kalau gitu mending kita masuk aja ke soal aja ya. Di sini latihannya ini kan ada perusahaan Look Model memproduksi 2 jenis cindera mata, yaitu model 1 dinamakan variabelnya M1 dan model 2 M2 yang terbuat dari 4 macam bahan. Untuk membuat M1 memerlukan bahan 10 lembar kulit, 10 lembar bahan plastik, dan 2 lembar kain A.
Sedang untuk memproduksi M2 memerlukan bahan 5 lembar kulit, 10 lembar bahan plastik, dan 2 lembar kain B. Jumlah bahan baku yang dimiliki perusahaan tinggal 400 lembar kulit, 600 lembar plastik, 50 lembar kain A, dan 10 lembar kain B. Harga jual M1 sebesar Rp100.000 dan M2 sebesar Rp60.000. Berapa kombinasi produk optimal dari perusahaan tersebut? Nah, sesuai tadi yang prosedurnya itu membuat tabel masalah supaya kayak gampang aja sih, kayak mengelompokkannya. Oke, jadi di sini yang paling kiri itu KPAB itu adalah K itu kulit, P itu plastik, A itu kain A, B itu kain B. M1, M2 itu cenderamata 1, 2, terus yang sebelah kanan itu tadi untuk ketersediaan bahannya, yang paling bawah itu harga per 1 cenderamata yaitu M1 dan M2. Untuk M1 itu terdiri untuk butuhnya kainnya 10, plastiknya 10, kain A-nya 2. Terus sama untuk M2-nya juga K-nya 5, B-nya itu 10, B-nya itu 2. Masuk ke, oh ya, jadi kita langsung mengerjakan masuk. Untuk Mbak Mayada mungkin bisa langsung melanjutkan. Bentar aku fotoin biar sekalian lihat. Itu kalian bisa sekalian lihat di WA group. Jadi yang kedua tuh merumuskan masalah. Mencari fungsi tujuannya dulu, TR max sama dengan 100.000 M1 ditambah 60.000 M2. Habis itu mencari fungsi kendali. K, K-nya 10 M1 ditambah 5 M2, hasilnya 400. P-nya 10 M1 ditambah 10 M2, hasilnya 600. A-nya 2 M1, hasilnya 50. B-nya 2 M2, hasilnya 100. Yang fungsi kendalinya itu dibaca dari tabel. Habis itu nomor 3, metode grafis. K-nya 10 M1 ditambah 5 M2 sama dengan 400. Jadinya 400 dibagi 5, 0,80 yang saya dijelasin Fajar tadi tuh. Itu 400 dibagi 10, 40,0. P-nya atau plastik sama dengan 10 M1 ditambah 10 M2 sama dengan 600. Jadinya 0,60 dan 60. Yang A-nya 2 M1 sama dengan 50 karena cuma satu jadinya 25,0 aja. Yang kedua B-nya 2 M2 sama dengan 100 sama aja cuma habis itu buat grafik. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Nah, aku bedanya yang di grafis itu yang untuk yang 25 sama 50-nya itu tak bikin kayak yang tegak lurus teman. Jadi untuk membuat kayak kalau aku kan lihat di internet itu kan model Acer loh, jadi yang masuk ke persamaannya itu yang di Acer itu. Ya nggak sih? Oh juga masih bingung juga. Oh, berarti di garis tegak lurus. Untuk yang 50-nya ditarik sama 25-nya kan jadi kayak tegak lurus. Jadi kan untuk yang areanya itu kan jadi kelihatan tuh nanti. Tak fotoin dulu kayak yang versiku ya. Oke, paham. Ya, kok hilang? Wait.
Kita masukkan menu. Udah. Aplikasikan gambarnya yang tidak beraturan. Nggak presisi sebenarnya. Ganti tema yang mencari titik potong. Oh, itu penjelasan sambungan nomor 3 ya, Apanya tuh? yang mencari titik potong. Soalnya aku nggak pakai itu. Oh ya, mau pakai metodemu sendiri tuh. Ya pakai metodemu aja. Aku langsung aja. Oh, mencari titik. Oh, itu nomor 4. Ya, lanjut. Tapi jawabanku beda sih sama jawaban kamu. Makanya kan ini yang aku tuh juga yo apa ya, saya bingung juga. Yang benar tuh kayak gimana? Kalau awalnya di internet juga tuh kan yang dihitung yang masuk ke eliminasi itu yang masuk ke area arsir itu. Tapi kalau pemahamanku salah atau mungkin akunya enggak dong mungkin. Soalnya Nanti kita tanya aja, misalkan ibunya udah masuk, kita tanya. Gimana? iya. Oke, Tapi Mas. Mungkin kamu jelasin punya kamu dulu, Jar. Habis itu aku jelasin punya aku. oke. Nah, kalau di gambarku itu hampir titik potongnya itu jadi masukkan persamaannya itu yang masuk ke area arsir. Jadi yang menyentuh arsir itu kan persamaannya itu yang 10x plus 10y sama dengan 600. Lalu ada 0 plus 2y sama dengan 100. 2 itu tadi yang didapat dari yang ada yang koordinat 0,50 sama 2x plus 0 sama dengan 50. Di sini aku ingin menggugurkan yang x-nya. Jadi aku kalikan yang atas kali 1, yang bawah itu karena memang 0 ya cukup kali 1 aja, terus yang bawah kali 5. Nah, jadi 10x plus 10y sama dengan 600, 0x plus 2y sama dengan 100, 10x plus 10y sama dengan 250. Itu dikurangin kan, jadi yang x-nya udah hilang, tinggal y. 8y sama dengan 250y sama dengan 31,25 jika dibulatkan itu jadi 31 unit untuk M2. Terus disubstitusikan, aku ngambil yang persamaan yang 10x plus 10y sama dengan 600. Jadi 10x ditambah 10 kali 31 sama dengan 600. 10x plus 310 sama dengan 600. 10x sama dengan 600 dikurangi 310. Jadi 10x sama dengan 250, x sama dengan 29 unit untuk M1. Tapi ini belum sepenuhnya benar, ini baru kayak coba dulu. Mungkin Mbak Mai bisa upload untuk yang versinya Mbak Mai. Bentar, putus-putus. Oke. Aku jelasin punya aku yang nomor 4, menguji titik kritis. Mencari titik potong. Aku ngambilnya yang 1 atau 2 aja. Jadinya yang 10M1 ditambah 5M2 sama dengan 400, sama 10M1 ditambah 10M2 sama dengan 600. Itu kan udah sama 10M1 sama 10M1 di bawahnya. Jadinya langsung bisa dieliminasi. Jadinya 5M2 dikurang 10M2 sama dengan min 5M2. 400 dikurang 600 sama dengan min 200. M2 sama dengan min 200 dibagi min 5, hasilnya 40. 10M1 ditambah 5M2 sama dengan 400.
Terus masukin substitusi ke salah satu persamaan buat nyari M1-nya. Jadinya 10M1 ditambah 5M2 sama dengan 400. 10M1 ditambah 5M2-nya diganti 40 sama dengan 400. 10M1 5 dikali 40 200 sama dengan 400. 10M1 sama dengan 400 dikurang 200. 10M1 sama dengan 200. M1-nya hasilnya jadinya 20. Habis itu menyelidiki visible area, titik yang dipilih 0,60. Jadinya TR sama dengan 100.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 60. Hasilnya 3.600.000. Yang satunya titik 20,40. Jadi yang 20,40 itu didapat dari yang mencari titik potong tadi. M1-nya 20, M2-nya 40. Masukin aja, TR sama dengan 100.000 dikali 20, ditambah 60.000 dikali 40. Hasilnya 4.400.000. Habis itu titik 40,0. TR sama dengan 100.000 dikali 40, ditambah 60.000 dikali 0, hasilnya 4 juta. Titik 25,0, TR sama dengan 100.000 dikali 25 ditambah 60.000, hasilnya 2.500.000. Dan terakhir yang titik 0,50, TR sama dengan 100.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 50, hasilnya 3 juta. Udah sampai sana dulu, apakah ada yang kurang jelas? Gimana? Mungkin kalian bisa bandingin sama Pajar, terus tanyain dapatnya itu di mana, dapatnya itu di mana. Jadinya biar paham. Ya kan kita kayak saling bertukar pikiran, tukar pendapat juga kan. Karena kan ini memang materi kan memang itu belum dapat penjelasan secara Suaramu, langsung. Oh, putus-putus loh. suaramu putus-putus Jar di aku. Oh, Kayaknya jaringan Bang Mayanya yang di tempatku bagus ya suara Pajar. kamu bisa aja ngomelin aku. Bentar ya. Tapi nek suaramu lancar loh, Mai. Bagus suaramu. Nah, ini dari teman-teman apakah ada yang bingung nih dari kayak kalau yang membuat tabel mungkin mungkin sudah pasti paham kan untuk yang rumusan masalah pasti mungkin nanti yang untuk masuk apa yang mencari titik kritisnya atau titik potongnya itu kan menguji titik kritis tadi apakah ada yang ditanyakan karena jujur nek aku tuh juga untuk yang menguji titik kritisnya itu kayak masih belum paham karena kalau aku kemarin dari internet itu dia menggunakan kayak yang apa di arsir jadi untuk yang dimasukkan ke persamaan eliminasinya itu yang tersentuh oleh arsir jadi kayak masuk area arsir tadi itu. Tapi kalau Mbak Maya tadi itu dia hanya menggunakan untuk dua sumbu ya tadi itu dua koordinat. Yang pertama itu jadi cuma pakai yang 10 M1 sama 5 M2 sama 10 M1 sama 10 M2 jadi perpotongan tadi itu. Kalau Mbak Maya hasilnya tadi itu untuk yang M1-nya. Ngantuk Mbak Maya.
Masuk nang iki jika memproduksi kulit dan plastik, cindera mata no. Oke teman-teman, ada yang beda nggak ini apa dari hasil mengerjakannya? Atau mungkin bingung gitu. Oh iya, sama teman-teman nanti jangan lupa ya, apa habis matematika bisnis masih ada apa success skill jam pengganti yang kemarin. Kalau bagi yang lupa saya ingatkan. Kok menawa lupa. Ini sampai jam berapa sih ini? Yang matematika bisnis? Halo? Tes tes. 10.30. Loh, Oh, ini 8 menit lagi. 8 menit lagi nih. Yang absen segera absen. Fajar semakin mirip dengan Siapa nih? Apa? Pak Farid po? Sampai 10.30 nih apa? Mungkin ada yang mau mencoba mengupload jawabannya terus dijelaskan. Nanti dapat poin. Tapi bohong. Yuk, yuk diupload yuk kerjaannya. Nanti nanti di screenshot, nanti diisi spreadsheet-nya. Tuliskan name nama, nanti dapat poin tambah 1. Pada tidur loh, atau tepar. pada tidak paham. Oh, Anda tidak paham, saya Mas lebih. Fajar sama Mbak Mayada makasih ya sudah jelasin. Makasih. Sama-sama. Ngopo Ivan? Oh iya, Ngantuk aku lho. jangan lupa yo nanti apa namanya join success skill sama oh ya sing komputer apa desain grafis udah pada belum sih? Angel belum masuk emailnya tuh biasanya berapa lama nunggu emailnya masuk Fajar? Oh, Cisco wes beda bahasan. Oh ya, untuk Cisco-nya itu udah pakai email Amikom kan daftarnya? Kalau aku kemarin itu selisih 3 jam langsung ada balasan